khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah perjalanan saum kita di bulan Ramadan sudah memasuki setengahnya. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-16. Mudah-mudahan saum kita, tadarus kita, zakat, infak dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang penyesalan orang-orang kafir yang terangkum dalam Al-Qur'an. Ini ayatnya ada puluhan bahkan ratusan ayat. Allah ulang-ulang sebagai ibroh, sebagai pelajaran buat kita semua. Pertama saya lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 161-162. Ini kondisi orang kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhum wa la hum yunzurun. Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffarun, sungguhnya orang-orang kafir apabila mati tetap dalam keadaan kafir, tidak mendapatkan hidayah iman. Ulaika alaihim la'natullah, bagi orang kafir yang mati tadi Allah melaknat orang kafir itu. Wan nasi ajmain, ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Bukan saja Allah melaknat orang kafir itu, seluruh malaikat dilaknat, seluruh malaikat di langit melaknat orang kafir itu. Wan nasi ajmain, dan seluruh manusia di muka bumi itu melaknat orang kafir itu. Khalidina fiha, orang kafir akan kekal di dalam api neraka. La yukhaffafu anhum, tidak dientengkan sedikit pun. Walahum yunzurun, dan tidak pernah diberi penangguhan. Ya. Kemudian dalam surat Al-Anbiya saya menemukan jeritan orang kafir begini bahasanya. Wanada ashabul nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Memanggil-manggillah penghuni neraka kepada penghuni surga. Wanada ashabun nari ashabal jannah, wahai penghuni surga, berikanlah kami setetes air atau sesuap makanan. Mimma razaqakumullah, dari rizki yang telah diberikan Allah kepada kalian. Apa kata jawaban orang-orang? Apa jawaban dari penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan baik sesuap makanan maupun setetes air bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi hari ini kita jangan bersedih ya kalau mendapatkan kekurangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa orang-orang kafir penghina Islam hari ini dibiarkan bebas seperti itu? Selalu sehatnya. Kadang-kadang aparat penegak hukum pun tidak ditegakkannya kan gitu. Orang-orang baik dipenjarakan, ya, manusia-manusia brengsek dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintah sholat dalam Al-Quran. Allah itu bukan orang Arab kan gitu ya. Jadi Al-Quran boleh saja dibaca dengan dialek Sunda, dialek Jawa, dialek Madura, dialek Makassar dan sebagainya. Ya. Dan berbagai macam penghinaan Islam. Ya. Kalau negara ini ingin maju, maka hapuskanlah pendidikan agama. Mantan kepala negara mengatakan, para mubalik, para ustadz berbicara tentang surga dan neraka, emangnya dia sudah melihat neraka dan surga? Itu bahasa-bahasa yang sangat luar biasa. Kemudian Allah jawab, numli lahum liyazdadu isma. Para penghina Islam hari ini diberikan apa? Diulurkan
diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah rapelkan siksanya nanti itu. Ya. Jadi kalau ada melihat para penghina Islam hari ini sehat terus, bahagia terus, ya, bahkan kaya raya segala macam, liyazdadu isma, numli lahum liyazdadu isma. Sengaja Allah ulur agar apa? Agar dia sadar. Kalau tidak sadar, maka Allah nanti akan binasakan sehina-hinanya orang-orang itu. Jadi la yukhaffafu anhum, tidak dientengkan sedikit pun siksa bagi orang neraka. Walahum yunzarun, dan tidak diberi penangguhan. Penangguhan itu kalau bahasa pengadilan itu adalah kasasi, ya, banding. Saudara terdakwa karena Anda dengan sah berdasarkan saksi dan barang bukti Anda dihukum vonis 20 tahun penjara. Majelis hakim saya banding. Nah itu tadi di akhirat nanti tidak ada bandingannya. Jangankan menikmati yang lain, menikmati setetes air, bahkan sesuap nasi pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sadar hari ini dari mana kita asal, sedang berada di mana kita hari ini, dan hendak kemana pulang. Hari ini kita berada di atas bumi, sangat mungkin esok hari saya pun berada di bawah bumi, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mari kita sibuk, sudah punya amal apakah untuk bekal di alam kubur nanti. Alam kubur adalah alam yang sangat gelap. Ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal, kecuali iman dan amal soleh yang pernah kita perbuat di muka bumi ini. Yang kedua, saya menemukan dalam surat Al-Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati tetap dalam keadaan kafir. Fala yuqbala, maka tidak akan diterimanya mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Jika orang kafir tadi dianugerahi oleh Allah emas penuh bumi, ini ilustrasi dari Allah. Jika orang kafir tadi dianugerahi emas penuh bumi dan ingin tukar nasib agar dia diselamatkan dari siksa api neraka, lahum adzabun alim, baginya tetap siksa neraka yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada yang bisa menjadi penolongnya. Ya. Pertanyaannya, siapa di antara manusia yang memiliki emas sepenuh bumi? Kata Allah, andai saja dia memiliki emas sepenuh bumi, kemudian memberikan memberikan tawaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkan kami dari azab api neraka ini, maka sebagai tebuskannya aku siapkan emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kebalikannya adalah derajat kita seorang muslim lebih mahal dibandingkan dengan emas sepenuh bumi. Fenomena hari ini adalah di kalangan umat Islam hari ini adalah berbondong-bondong orang miskin pindah agama. Di Cianjur Selatan itu ya sudah berdiri gereja terbesar di Asia Tenggara di atas lahan 14 hektar. Sanes cenah karena saya sudah bolak-balik ke sana. Bahasanya sudah Gusti Yesus, pakai dudukui itu, pakai ibu-ibu yang suka ngerambet tanur itu. Sudah Gusti Yesus, tidak Gusti Allah lagi. Mereka jual akidahnya, imannya dengan Indomie, dengan sembako. Sakit dibebaskan dan sebagainya. Sebaliknya, di kalangan orang-orang pintar dari balik Yahudi, Nasrani, bahkan ateis sekalipun hari ini adalah berbondong-bondong masuk Islam. Ya, maka di Moskow hari ini katanya sudah ada masjid terbesar di Moskow itu sampai memuat jemaah 20.000 jemaah. Padahal dulunya adalah basis komunis. Dan Islam di negara-negara Amerika dan Eropa hari ini menjadi satu-satunya agama primadona. Ya. Sangat sangat menggembirakan kan gitu. Bahkan para pakar pemikir Islam mengatakan Islam terjadinya kebangkitan Islam bukan dari dunia Islam, melainkan dari dunia Eropa yang dulunya adalah penentang Islam hari ini. Ya. Maka dalam komunitas Mu'allaf Center itu kumpulan orang-orang hebat, ya,
kayak si Pelixio-nya, Handoyono itu, terus siapa lagi? Yahya Waloni, mantan pendeta terbaik itu kan, kemudian keluar dari pendetanya kemudian masuk Islam, itu kumpulan orang-orang pintar di dalam Mu'alaf Center itu. Termasuk Syafi'i Antinio, salah satu pakar ekonomi Islam, pakar perbankan Islam yang dulunya adalah Buddha, dan ibu bapaknya hari ini masih Buddha. Dan gitu. Ini fenomena yang sangat luar biasa ini, ya. Ti urang mah orang-orang miskin melalui tada. Justru dari mereka adalah orang-orang pintar yang masuk ke dalam Islam. Terbalik hari ini adalah. Ya, itu. Yang selanjutnya adalah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Nafkahkanlah sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum kematian menjemput di antara kita. Fayaqulu rabbi laula akharatani ila ajalin qarib, ya Allah, andai engkau bisa menunda kematianku sebentar. Para penghuni kubur ingin mengatakan fa asaddaqu, kami ingin pulang ke rumah dan ingin mensedekahkan seluruh hartaku, wa aku minas sholihin, dan ingin kumpul bersama kita orang-orang soleh ini. Ya. Ayatnya sudah sampai pilih kelir acak corak wantun galuh teu wantun ulah geuleuh, itu kata orang Sunda. Ya. Jangankan orang-orang kafir, hatta orang-orang mukmin yang ketika sudah masuk ke dalam kubur pun kemudian mereka melihat betapa luar biasanya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, mereka mengajukan proposal kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia barang sebentar saja. Ingin sedekah dan ingin berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka siapapun di antara kita hari ini tidak boleh merasa tersinggung apabila diingatkan, ditegur, disapa dan sebagainya. Yuk ke masjid sebelum diberangkatkan ke masjid. Yuk sholat berdiri di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Yuk ngaji sebelum Al-Quran diajikan di depan jenazahmu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya deposito yang kita simpan, anak yang kaya dengan gelar-gelar akademis, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali sekelompok orang yang berdatang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Subhanallah, mangga. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, huwallahu akbar. Subhanallah, 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 walhamdulillah,
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Coba. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Mangga. Ya Sayyidi ya Rasulullah. 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 Jadi itu untuk melembutkan hati kita ya, adem, tenang dan sebagainya. Kita tutup dengan Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salat
الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. اللهم صل وسلم وبارك